B Talk. Let's talk, think, and learn together. Halo guys, welcome back to podcast Dito. Entrepreneur on fire. Jadi hari ini kita kedatangan salah satu penyelenggara di acara Emoticon nih. Kita sambut Kang Arli. Halo Hai guys. Halo Arli. Halo Kaila. Halo Nika, gimana ini akhir-akhir ini kesibukannya buat Kang Arli sendiri? Alhamdulillah, kalau sibuk sih sibuk enggak, nganggur enggak. Karena masih terikat juga ya, karena masih mahasiswa pertama, sibuk belajar berarti kan. Iya. Terus ngurusin bisnis juga, terus sama organisasi sih. Itu yang bikin sibuknya. Nah, Kang ini kan masuk organisasi nih, dan aku dengar-dengar Kang itu menyelenggarakan acara Emoticon. Benar. Nah, boleh dijelaskan nggak Emoticon itu apa? Emoticon ya. Kalau emoticon itu dari singkatan sebenarnya sih. Emoticon itu singkatannya dari Entrepreneur Movement with a Creative Concept Festival gitu. Kalau misalkan aku jadi penyelenggara di sini tuh, aku selaku manajer operasional itu di bawah naungannya Ketuplak gitu. Jadi strukturalnya itu ada Ketuplak, manajer event, sama manajer operasional gitu. Dan ini tahun pertama lagi Emoticon bakal dilaksanain secara offline gitu. Kalau boleh tahu sendiri, Emoticon itu dilaksanakan sejak tahun berapa sih Kak? Kalau dilaksanain itu udah lama banget, dari tahun 2016 udah berlangsung Emoticon. Udah Berarti lama sekarang banget itu Iya, udah lama. udah volume 7, nggak tahu 8 itu, lupa aku. Jadi sekitar volume 7 kalau nggak salah. Jadi kalau kalian pengen cek ya, jangan lupa cek di IG-nya Emoticon Festival. Iya, jangan Oke. follow ya guys. Follow. Terus apakah Emoticon ini acara ini dihususkan untuk mahasiswa AB aja atau bisa dari luar? Kalau dihususin, yang pertama karena kita konsepnya itu dimulai dari offline ya, karena tahun ini tahun pertama offline. Jadi kita konsepinnya itu untuk internal mahasiswa AB dulu. Jadi satu prodi administrasi bisnis internal untuk di bazar dan event tenannya itu dari mahasiswa bisnis gitu. Jadi kita nggak publik ke umum gitu. Ada nggak sih tantangan tersendiri buat Kang Arli buat ngadepin Emoticon ini? Buat tantangan ya? Iya. Kalau tantangan sih buat tahun ini aku rasa banyak ya, soalnya baru pertama kali nggak pertama kali juga sih, aku menanggung jawabin. Jadi di bawah aku itu ada manajer operasional gitu kan. Di bawah manajer operasional itu ada 10 bidang yang bertanggung jawab kepada manajer operasional gitu. Jadi aku menaungi 10 bidang itu plus manajer operasional yang di bawah aku gitu. Jadi alhamdulillah tertantangnya dari mulai pembagian kinerja, tupoksi, job desk kayak gitunya adalah interestnya lah kita ke sananya. Aku khususnya aku gitu. Nah, di dalam Emoticon ini tuh ada beberapa divisi sih. Divisi banyak ya. Tadi aku jabarin di bawah manajer operasional itu ada 10. Berarti banyak banget ya Iya, Kang 10. itu. Dan di manajer event itu di bawahnya ada 2. Itu. Oh, untuk temanya tahun ini tuh temanya apa sih di Emoticon sendiri? Kalau tema itu Udah ditentuin aku apa udah belum? ada, udah ada, Cuman boleh. itu sebenarnya di bawah naungan manajer event nih. Soalnya aku udah manajer operasional tapi aku mengetahui aja nih ya. Kalau boleh. tema itu sebenarnya apa? Festintur. Festival Indonesian Kultur. Wow, Gitu. Jadi banget ya. sedikit info nih. Jadi kita bawa kultur-kultur Indonesia yang kita up nanti kita floorkan di Emoticon. Kayak misalkan coro barong, kesenian-kesenian budaya, yang kesenian Sunda gitu kita florin di Emoticon gitu. Jadi selain ada festival musik, bazar, kita juga nampilin kebudayaan-kebudayaan tradisional gitu. Kenapa sih Akang ngambil tema Dari Festintur itu. Festintur. Iya. kayak Indonesia banget kan? Yang ngambil tema bukan saya. Oh, yang pertama Yang ngambil tema bukan saya. Jadi kan gini nih, jadi di bawah struktural itu ribet ya, agak ribet emang strukturalnya. Jadi di bawah
kepanitiaan itu ada penanggung jawab gitu. Ketuplak ada yang menaunginya juga, penanggung jawab ketuplak gitu. Manajer event ada yang menaungi juga penanggung jawab manajer event gitu. Nah aku di manajer operasional selaku penanggung jawab gitu. Jadi kalau misalkan nanya tentang tema itu aku kurang tahu. Tapi taunya itu terkait Fesintur itu gitu. Nah, untuk acara emoticon ini udah berapa persen sih sampai saat ini? Progresnya ada berapa persen? Kalau progres, alhamdulillah ya, sampai saat ini tuh berkembang baik di 30%. 10%. Wow, Iya. udah lumayan banget ya. Untuk acara Enggak lumayan juga sih 30%. Masih belum lah ya. Masih belum lah, tapi progres lah. Progres kan. untuk acara emoticon tahun ini akan diadain kapan nih Kak biar orang-orang tahu Emoticon join. tahun ini dilaksanain Mei, tanggalnya menyusul. Menyusul. Makanya masih Iya. Stay tune aja ya guys. Pokoknya Stay tune aja. di tanggal di bulan Mei 2023 pasti ya. Nggak 2024 udah beda, udah lengser saya nanti. Ya. Oke. Oke, selanjutnya nih Kak. Boleh minum ya? Oh, boleh diminum dulu aja Kakak. Di emoticon sendiri tuh pesertanya boleh diikutin nama anak AB atau boleh diikutin prodi lain juga untuk pesertanya di emoticon kan? Kalau di emoticon itu kan tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Iya. Kalau audiens itu kita karena kita alihin konsep dari awal, kita public ke umum sampai kita ke private, akhirnya kita mutusin untuk private di tahun ini. Private untuk skalanya kampus, dan skala kampus itu gede juga kan. Iya gitu juga. Dan kita kerucutin lagi untuk skalanya prodi. Jadi khususnya audiensnya itu khususnya prodi administrasi bisnis aja. Nah gitu. Jadi banyak kan untuk tenan bazar kayak gitu-gitu. Soalnya kayak tadi tuh episode sebelumnya tuh kayak ada yang jualan kopi, ada juga yang thrifting baju. Jadi kita angkat semua ke bazar-bazar nanti gitu. Jadi kita maksimalin sumber daya manusia yang ada di AB. Itu kan banyak tuh yang udah mulai bisnis, udah terjun langsung juga ke bisnis dan udah praktek gitu. Kita praktekin nanti di emoticon gitu. Gitu. Keuntungan penonton nih buat Keuntungan dari acara emoticon sendiri tuh untuk apa? penonton itu apa? Kalau keuntungan sih ya, hiburan pasti ya. Iya, Soalnya kalau festivalan, apalagi kalau pakai hibur ya hiburan lah. Iya. Tapi ya karena ada nilai plus tersendiri ya emoticon, kita namanya kreatif konsep festival gitu. Kita selipin ide-ide kreatif, kita konsep, ide, kita inovasiin dan kita praktekin, akhirnya terciptalah tema Fesintur gitu. Jadi di Fesintur itu selain ada hiburan, konsep festival musik, ada juga yang tadi aku udah bilang kan, ada yang namanya diri juga kali ya dari anak-anak administrasi bisnis. Iya. Bukan hanya di bidang bazar tapi juga di bidang kultur. Ya. Oke, gitu. Budaya-budaya lah, lebih mengenal budaya. Karena dikit juga kan milenial mau baca-baca tentang budaya gitu kan. Soalnya banyak juga itu yang banyak anak muda yang udah hilang dari budayanya ya. Itu. Jadi adanya festival ini tuh untuk membantu anak muda biar remind lagi kita. Oke. Kayak gitu. Oh, ngejauh dari mempersatukan ya budaya. Betul. Mungkin ini apa ya? Untuk emoticon sendiri ada terakhir, karena terakhir online itu terakhir offline itu 2019 atau 2018 gitu. Di 2020 sampai 2022 itu 2 tahun berarti ya? 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Lupa, 2 tahun itu dilaksanain secara online. Nah kalau misalkan ada yang nanya tuh gimana terkait bazar ketika emoticon ini diselenggarain online, kan nggak mungkin juga jadi jualan online live di TikTok, Shopee gitu kan. Akhirnya kita kebetulan aku waktu 2020 itu ngejabat juga di himpunan, tapi menjadi selaku anggota dan aku ada di bidang acara gitu. Jadi di konsepinya secara online itu aku konsepinya kita tayangin live di YouTube. Untuk bazarnya kita ganti. Jadi konsepnya itu bazarnya diganti jadi bisnis plan. Jadi akademiknya dapat, hiburannya dapat gitu. Jadi akademiknya kita
kita buat apa sih namanya bisnis plan tuh, kayak perlombaan lagi bisnis plan apa yang lebih bagus, yang baik kita upin, dan di situ kita bantu ke vendor-vendor yang mau nge-upin dan mau nge-proof si bisnisnya gitu. Nah, Itu di tahun 2020 ya. oh iya. Nah, gimana sih nih buat penonton nih, misalnya mau beli tiketnya gimana nih Kang? Kalau tiket itu nanti ada di, pokoknya stay tune aja di Emoticon Festival. Di Instagram Nanti ya. semuanya Jangan bakal follow. ke Florin di Instagram. Oke. Nah, untuk tenan-tenan nih di dalamnya itu dipilih atau mereka daftar sendiri? Nah, kalau untuk tenan itu nanti balik lagi kayak tadi, info selengkapnya nanti kayak open tenan, sponsor, open band, Tampil. ya buat tampil nanti kita up, kita Florin di Instagram gitu. Pokoknya stay tune di IG Emoticon Festival, oke? Gitu. Oke. Mungkin dari Oke, cukup sekian ya dari kita. ya untuk mengetahui acara Emoticon ini, untuk lebih tahunya itu tuh mempersatukan ya, Kai, mempersatukan anak-anak adis, anak-anak yang udah hilang dari budayanya ya. Jadi untuk mempersatukan lagi dengan adanya acara festival Emoticon Iya, ini. Betul. Nih, boleh nih. Boleh Kakak barangkali mau promosi dulu buat Promosikan nih acara Oke. Emoticon ini biar Promosi ya. anak-anak adis pada tahu dan Promosi. pada mengikuti acaranya. Karena ini miris banget, karena kita ada berapa ribu mahasiswa ya di administrasi bisnis tuh. Untuk tahun sekarang aja ada 500 sekian mahasiswa nih. Followers IG tuh masih dikit. Mending kalian bantu support acaranya dengan followers IG dulu. Follow IG Emoticon Festival. Nah, dengan itu kalian udah support acara Emoticon, oke? Dengan follow Dan doain kita aja udah semoga acaranya sukses, berjalan dengan rencana. Oke? Iya. Gitu paling. Boleh dong Kak, Di-spill dong nama IG-nya. IG untuk Oh, IG Emoticonnya. Iya, kita belum kan. Emoticon Festival. Itu intinya. Ya. Coba dicat aja Emoticon Festival. Karena masih progresan tahun kemarin, jadi masih volume 6. Sekarang berarti di search di IG-nya Emoticon Festival volume 6. Oke. Gitu. Oke, jadi kita sudah di penghujung acara. Jadi Jangan lupa jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk Kang Ali juga udah seperti Oke, datang ke thank sini. you. Oke. Thank you ya. Ya, bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.